Salam sehat. Kita bahas tentang masturbasi. Masturbasi itu adalah memuas diri untuk urusan seksual. Tapi secara umum, kalau bicara masturbasi, maka pemuas diri yang perempuan maupun yang laki-laki sama, itu masturbasi. Tetapi kalau spesifik untuk laki-laki, maka namanya onani. Bahasa pergaulannya adalah coli. Ya. Nah, sekarang onani ini apa sih manfaat dan kerugiannya? Ya. Plus minusnya onani itu apa sih? Nah, tentunya kalau kita bicara onani, maka harus kita kaitkan juga dari sisi tidak hanya kesehatan tapi juga agama. Kita bicara manfaat. Kalau kita bicara manfaatnya onani, tentunya hanya satu jawaban. Untuk kepuasan diri ketika tidak ada pasangan. Jadi itu pelampiasannya adalah dengan onani. Kita bicara onaninya yang khusus untuk laki-laki. Ya, kita bicara onani khusus untuk yang laki-laki. Karena kebutuhan kepuasan laki-laki dan perempuan berbeda. Sehingga hampir mayoritas laki-laki pasti pernah melakukan yang namanya onani. Ya. Nah, manfaatnya apa sih? Tadi hanya untuk kepuasan pribadi. Pelampiasan kepuasan seksual. Bagi yang jomblo, bagi yang belum menikah, daripada berzina ketika orang sudah sangat kepingin hanya dengan tadi onani atau coli. Cuma masalahnya kenapa harus pingin? Karena kalau belum berumah tangga, maka sebetulnya belum pernah melakukan, maka sebetulnya tidak ada rasa ingin melakukan hubungan seksual. Karena mimpi basah itu hanya mimpi merasakan sebuah kenikmatan tapi tidak melakukan hubungan seksual. Biasanya hanya berdekatan, lagi bersentuhan, lagi memeluk seorang perempuan, tiba-tiba ejakulasi. Itu mimpi basah. Karena orang yang bermimpi melakukan hubungan seksual, biasanya dia pernah melakukan. Kalau belum, maka tidak ada mimpi melakukan hubungan seksual. Jadi hanya mendekati saja. Ya, itu mimpi basah. Nah, sekarang itu tadi jomblo. Kalau yang sudah berumah tangga, sudah punya istri, pada saat pingin, karena pas libido memuncak, kemudian pingin melakukan hubungan seksual, tetapi si istri lagi halangan. Sementara melakukan hubungan dengan istri yang lagi haid sangat tidak diperbolehkan di agama, juga kesehatan. Karena bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan baik laki-laki maupun si perempuannya. Nah, sehingga ketika istri lagi berhalangan, maka salah satunya cara untuk pelampiasan adalah dengan onani. Nah, di sini ada aturan yang harus dipegang. Dalam agama Islam, tidak boleh onani. Tidak diperbolehkan melakukan onani sendiri. Tetapi kalau punya istri, maka istrilah yang mengonanikan. Ya, pasangannya yang mengonanikan. Itu. Manfaatnya hanya untuk tadi, kepuasan pribadi saja. Untuk pelampiasan dalam rangka urusan seksual. Itu saja. Ya. Tapi negatifnya banyak. Orang yang pernah melakukan onani tentunya hanya kepuasan berdasarkan dirinya sendiri. Sementara hubungan seksual itu tidak hanya untuk diri tapi juga untuk pasangan. Sehingga tidak berpikir untuk kepuasan sendiri tapi juga bisa memberikan kepuasan pada pasangan. Nah, sehingga pada saat onani
itu egois. Ya, cukup, begitu sudah mau ejakulasi, cerut keluar. Tidak berpikir bagaimana pasangan. Sehingga orang yang biasa melakukan onani, kepuasan sendiri dan dilakukan sendiri, itu lebih banyak kejadian akhirnya mengalami ejakulasi dini. Karena tidak pernah bisa mengatur irama, tidak pernah berpikir untuk kepuasan pasangan, sehingga akhirnya kalau melakukan hubungan dengan pasangan atau dengan istri, maka cenderung bisa mengalami ejakulasi dini. Ya, itu kerugiannya. Dan yang kedua adalah secara psikologis. Secara psikologis orang ini lebih ke egois. Sehingga ketika hubungan seksual, maka dia berpikir seperti hanya sedang melakukan onani. Tidak berpikir pasangannya. Sementing dirinya sendiri. Begitu kepingin, to the point, tanpa foreplay, tanpa pemanasan, setelah itu ejakulasi selesai. Kemudian yang ketiga, ketika orang ini taat, orang yang taat beribadah, taat beragama, maka akan dibarengi dengan perasaan tidak enak, perasaan takut dosa, perasaan takut bersalah. Nah, perasaan tidak enak ini yang bisa membuat atau terbelenggu dengan pikiran bahwa saya melakukan dosa, saya melakukan ini, itu, dan sebagainya. Sehingga itu akan mengganggu secara psikologis orang tersebut. Ya. Itu ya, jadi ada 3 hal dampak negatifnya. Yang pertama bisa menyebabkan ejakulasi dini, yang kedua dia menjadi orang yang egois, dan yang ketiga dia secara psikologis akan terganggu perasaannya. Sehingga orang yang biasa onani biasanya menjadi orang yang takut bersalah, yang akhirnya efek dari secara psikologis ini akan menambah parah ketika hubungan seksual dengan pasangannya. Akan semakin cepat ejakulasi dini, kemudian atau tidak tuntas karena bisa terjadi impotensi secara psikologis. Karena impotensi bisa karena faktor penyakit, bisa karena faktor psikologis. Dan impotensi ada 2, tidak bisa bangun, tidak bisa ereksi, atau bisa ereksi, bisa hubungan, tapi tidak bisa ejakulasi. Itu ya yang perlu Anda ketahui tentang efek negatifnya onani. Salam sehat.